Pemerintah berkeinginan menjadikan Indonesia berdaya saing di antara negara kompetitor dalam mengembangkan ekosistem kendaraan listrik. Dalam hal ini, pemerintah memberikan sinyal akan memperluas cakupan masyarakat penerima insentif motor listrik menjadi masyarakat umum dari sebelumnya kelompok masyarakat dengan berbagai kategori tertentu. Untuk membahas hal ini sudah bergabung melalui sambungan virtual Ketua Forum Transportasi Lingkungan dan Energi MTI, Ibu Indira Darmoyono. Selamat pagi Mbak Ira. Selamat pagi Mas Yuda. Ya, ini kita berusaha untuk mendapatkan tanggapan dari Mbak Ira ini terkait dengan kebijakan pemerintah yang memperluas subsidi motor listrik yang awalnya sebenarnya diperuntukkan untuk UMKM, sekarang bisa diberikan untuk semua kalangan atau masyarakat umum. Ya, sebenarnya kalau tadi seperti kata Ketua BPKM Pak Bahlil bahwa sebenarnya salah satu inisiatif shifting ke kendaraan listrik ini adalah untuk aspek green, yaitu bagaimana juga mengalihkan penggunaan BBM ke listrik yang lebih bersih seharusnya dengan mungkin suplainya juga renewable energy. Nah, untuk umum itu sebenarnya memang perlu support gitu ya, dan perlu juga pembangunan ekosistem. Ekosistemnya itu ekosistem kendaraan listrik ini bukan cuma penyediaan charging station gitu, tapi juga mungkin baterai swap station, baterai swap company gitu, baterai swap station itu memang sudah ada ya, baterai swap station. Kemudian juga ekosistem ini termasuk bagaimana nanti penjualan second hand-nya gitu, pasar second hand-nya seperti apa gitu. Itu juga mungkin harus disiapkan. Kemudian kemudahan orang untuk reach out ke bengkel-bengkel kendaraan listrik ini. Informasi mengenai bengkel gitu. Kalau misalnya memang orang mau konversi gitu ya, konversi kendaraan listrik itu konversinya ke bengkel-bengkel mana, itu informasinya sangat penting gitu. Kemudian juga misalnya perbaikan itu kemana. Kemudian orang pembeli motor itu juga sebenarnya kadang-kadang mereka mau ganti motor itu gimana mereka mau menjual, misalnya mereka beli motor listrik, kemana mereka menjual motor listrik ini, misalnya mereka butuh uang atau mereka mau mengganti ke teknologi motor listrik yang lebih baru atau kendaraan barunya gitu. Jadi leasing company apakah sudah bisa menerima ini gitu. Itu informasi seperti itu yang juga harus disampaikan ke masyarakat sehingga masyarakat mau beralih atau tertarik untuk membeli kendaraan listrik atau motor listrik gitu Pak. Mbak Indira, kalau ini kan memang dibuka untuk umum karena ternyata sepi peminat. Tadi Pak Bahlil mengatakan dari target hanya 1% bahkan pertumbuhannya. Nah, Anda melihat apakah memang sebelumnya kebijakan pemerintah untuk memberikan subsidi bagi UMKM ini tidak berjalan? Evaluasinya seperti apa sih Mbak yang Anda lihat? Apakah memang prosedurnya terlalu menyusahkan, kemudian minat masyarakat untuk menggunakan kendaraan listrik terutama motor ini di kalangan UMKM tidak terlalu tinggi? Ya, mungkin harganya juga. Jadi gini, mungkin orang-orang juga sudah punya motor BBM yang saat ini mereka pakai gitu ya, UMKM atau apa gitu. Nah terus mereka misalnya motornya itu masih pemakaiannya masih berapa lama lagi, mereka masih nyicil gitu. Kalau mereka mau beli motor listrik lagi, berarti investasi lagi gitu untuk UMKM ya Pak ya. Nah kemudian mungkin hal-hal seperti itu mungkin jadi pertimbangan kalau mau misalnya mereka konversi ini harga biaya konversinya misalnya 17 juta, masih ada subsidi 7 juta misalnya ya. Berarti mereka harus menanggung misalnya 8 sampai 10 juta, itu juga lumayan besar gitu. Jadi mungkin bisa kalau misalnya memang tadi yang konversi mau orang yang sudah punya motor listrik kemudian mau motor BBM kemudian mereka mau konversi, itu bisa digabungkan dengan baterai swap misalnya, jadi biayanya lebih murah lagi. Nah sementara kalau motor baru gitu tadi mereka juga harus dapat informasi nanti biaya kalau mereka mau ganti ke motor listrik yang lebih baru atau apa, mereka bisa jualnya kemana gitu, second hand-nya kemana, second hand marketnya gitu. Jadi nggak cuma hanya beli, terus nanti kalau mereka misalnya butuh uang, karena kadang-kadang kan orang gitu ya beli motor, bisa jadi mereka nanti suatu saat butuh atau mau jual itu kemana gitu motor listrik ini gitu, nggak cuma beli untuk selamanya dipakai gitu. Terus mereka misalnya mau beli motor dengan teknologi yang lebih baru, motor listrik yang teknologi lebih baru seperti apa gitu, karena faktor-faktor orang membeli motor itu banyak kan. Mereka juga misalnya gengsi, mereka juga status sosial, mereka memang butuh fungsional gitu. Kalau mereka memang fungsional saat ini mereka masih pakai BBM dan nggak ada masalah gitu, apa urgensinya gitu kan. Tapi kalau misalnya mereka nanti memang mau beralih ke kendaraan listrik, itu
memang butuh kayak support gitu ya, insentif atau apa. Nah, gini, selain itu juga motor komparasi gitu ya, motor listrik dan motor BBM. Saat ini harganya juga relatif sama, BBM juga masih murah gitu. Orang-orang untuk beralih ke kendaraan listrik ini belum ada faktor pendorongnya, cuman insentif. Tapi dengan insentif harganya juga relatif sama dengan kendaraan BBM. Mungkin seperti itu pertimbangannya, Iya. Mas Yuda. Berarti Mbak Indira dari beberapa variabel tadi Anda katakan after sales, kemudian juga literasi ataupun pemahaman sosialisasi terkait dengan bagaimana mereka mendapatkan lokasi untuk servis, kemudian juga insentif sendiri tidak sebanding dengan harga motor yang menggunakan bahan bakar fosil itu sepertinya belum mendrive para pengguna kendaraan bermotor untuk beralih. Lalu sebenarnya langkah yang paling tepat seperti apa nih Mbak? Apakah kebijakannya ini dengan insentif ini masih dirasa kurang tepat untuk membuat masyarakat shifting ke kendaraan listrik? Ya, mungkin selain kendaraan, selain tadi insentif udah diberikan, tapi juga mungkin dari segi bahan bakar minyaknya ya, itu mungkin subsidinya dicabut atau harga motor BBM ini pajaknya dinaikkan gitu. Itu juga salah satu faktor gitu agar orang-orang beralih gitu. Kemudian pasar second hand-nya ini juga yang terutama tadi saya sebutkan masih tinggi peminatnya gitu. Kadang-kadang orang misalnya beli motor cuma 5 juta gitu di pasar second hand, itu masih lebih murah, jauh lebih murah gitu dibandingkan motor listrik. Kemudian BBM-nya juga masih murah. Orang-orang masih lebih prefer pakai motor BBM gitu. Tapi kalau misalnya pajaknya dinaikkan, kemudian tadi misalnya biaya konversi lebih murah, sehingga orang-orang lebih prefer mereka daripada menjual motornya misalnya tapi konversi gitu ke motor listrik gitu. Seperti itu Mas Yuda gitu. Mungkin komparasinya ya tadi dengan pertama faktor BBM, kemudian faktor harga BBM yang masih murah biayanya, kemudian faktor harga si motor BBM juga masih relatif sama dengan motor listrik yang sudah subsidi. Seperti itu, Mas. Mbak Ira, kalau kita bicara mengenai salah satu yang menjadi concern adalah mengenai penggunaan bahan bakar fosil dan meminimalkan terjadinya kerusakan lingkungan. Tapi kalau Jakarta juga jumlah kendaraan yang lalu lalang itu juga menjadi salah satu variabel untuk mengatasi kemacetan. Apakah Anda melihat dengan kebijakan mempermudah untuk mendapatkan kendaraan listrik ini justru tidak berbanding dengan kemungkinan menurunnya angka kemacetan di Jakarta? Bagaimana Anda melihat hal ini? Ya, jadi untuk upaya menurun kemacetan bukan beralih ke misalnya kendaraan pribadi berbasis listrik ya. Jadi upaya dekarbonisasi tadi itu ada pendekatan avoid, shift, dan improve. Avoid itu terkait dengan tata guna lahan atau transport demand management. Kemudian untuk shifting itu sebenarnya yang paling mengurangi kemacetan adalah shifting dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Jadi di sini yang harus diperhatikan dan tadi improve adalah improve teknologi. Nah, kendaraan listrik ini termasuk dalam improve teknologi. Tapi tadi yang pertanyaan Mas Yuda adalah apakah ini dapat mengurangi kemacetan? Sebenarnya untuk mengurangi kemacetan adalah bagaimana orang-orang yang menggunakan kendaraan pribadi baik mobil maupun motor itu beralih ke kendaraan umum. Jadi mungkin yang bisa kita support di sini adalah bagaimana meningkatkan kendaraan umum massal berbasis listrik, yaitu misalnya seperti bus rapid transit berbasis listrik, bus umum berbasis listrik, kemudian juga kereta KRL udah berbasis listrik ya. Nah, kemudian yang mesti disiapkan juga selain itu adalah first mile and last miles-nya. Jadi misalnya orang dari rumah itu naik apa sebelum dia naik bus rapid transit atau naik KRL, itu disiapkan misalnya kendaraan entah angkot berbasis listrik. Sebenarnya Transjakarta udah ada Jaklingko juga ya untuk itu, tapi mungkin ditingkatkan atau diperbanyak rute-rutenya gitu. Kemudian juga setelah mereka turun dari backbone public transport itu, mereka ke kantor atau ke mall atau kemana itu aksesnya seperti apa gitu. Apakah ada nanti sistem bike sharing gitu, atau tadi misalnya bus-bus kecil atau bus sedang gitu yang berbasis listrik, itu yang sebenarnya harus lebih banyak dipersiapkan sehingga orang-orang mau beralih ke kendaraan umum berbasis listrik tadi gitu. Iya Mbak Indira, lalu ada yang menarik lagi mengenai kebijakan pemerintah untuk berencana mengatur setiap satu kartu tanda penduduk atau KTP bisa digunakan untuk satu pembelian unit motor. Bagaimana Anda melihat dengan kebijakan ini, Mbak? Sebenarnya kalau misalnya hak orang untuk membeli kendaraan pribadi, tapi bagaimana kita membatasi penggunaannya gitu, Mas Yuda. Jadi tadi ada
skema push and pull. Push itu misalnya tadi dengan di Jakarta ini sudah ada misalnya tadi peraturan ganjil genap gitu ya. Itu kan termasuk membuat orang misalnya beralih memaksa orang beralih untuk ke kendaraan umum gitu. Kemudian juga ada misalnya sistem park and ride gitu. Orang-orang bisa parkir di stasiun, kemudian mereka naik kereta sampai ke Jakarta seperti itu. Terus sementara di bagian poolnya adalah bagaimana tadi penyediaan angkutan umum massal bisa jadi dengan berbasis listrik sehingga dia lebih ramah lingkungan. Seperti itu Mas Yuda. Baik Mbak Indira, terima kasih untuk perbincangan pagi hari ini. Semoga target pemerintah tidak hanya memperbanyak penjualan dari kendaraan berbasis listrik, tapi juga shifting ya dan perilaku lifestyle dari masyarakat untuk bisa menggunakan kendaraan non fosil sehingga mengurangi penggunaan gas emisi karbon. Selain itu juga mengatasi kemacetan di Jakarta dengan beralih kendaraan umum yang berbasis listrik dan juga tidak menggunakan bahan bakar fosil. Terima kasih untuk perbincangannya pagi hari ini Mbak. Ya, terima kasih Mas Yuda. Selamat pagi.